Dari segi performa, tentunya oli yang encer itu, feel powernya bakal terasa lebih enteng jika dibandingkan dengan oli kental. Lalu, halo John, bareng Andre di sini, dan kali ini gue mau ngebahas tentang kelebihan dari oli encer. So, meskipun pada dasarnya peran oli hanya sebatas melumasi mesin, tapi tentunya tiap jenis oli punya karakter yang berbeda. Baik itu oli kental ataupun oli encer, pastinya punya kelebihan dan juga nilai plus tersendiri. Nah, oli yang digunakan kebanyakan orang di Indonesia umumnya berada pada tingkat viskositas size 10W30 hingga size 10W40. Dan rata-rata oli pabrikan pun juga berada pada tingkat kekentalan tersebut. Entah itu AHM Oil, Yamalum, KGO, atau bahkan SGO, serta Extar. Lalu kayak gimana kalau misal oli yang viskositasnya encer dipakai buat harian? Bener nggak sih kalau oli encer itu lebih bagus? Emang apa sih kelebihannya? Buat yang penasaran, langsung aja kita bahas. Inilah beberapa kelebihan dari oli encer. 1. Daya lumas lebih cepat. Nah, oli yang encer tentunya memiliki tingkat viskositas yang lebih rendah pada suhu rendah. Sehingga pada saat pertama kali ngidupin mesin ataupun pada kondisi suhu dingin, proses pelumasan tentunya bisa lebih cepat. Karena oli encer yang viskositasnya rendah itu lebih mampu mengalir jika dibandingkan dengan oli kental. Untuk analogi sederhananya gini deh. Zat cair yang teksturnya kental kayak minyak goreng, pasti alirannya bakalan lebih lambat jika dibandingkan zat cair yang teksturnya lebih encer kayak air. Jadi otomatis, yang encer itu bakalan lebih cepat menyebar serta lebih cepat juga melumasi komponen mesin. Makanya nggak heran kalau kebanyakan orang dulu sebelum manasin motor pas pagi hari biasanya bakal ngengkol mesin terlebih dahulu supaya olinya bisa naik atau bersirkulasi. Tapi bagi gue, tentunya hal tersebut udah nggak relevan lagi. Karena zaman dulu kan belum ada oli yang viskositasnya encer kayak 5W30 atau bahkan 0W40. Apalagi rata-rata motor zaman sekarang udah nggak ada kickstarternya. Jadi gue rasa disinilah nilai plus dari oli encer. Dan kayaknya sih karena hal ini juga sampai muncul persepsi kalau motor keluaran terbaru lebih cocok pakai oli encer. 2. Daya lumas lebih optimal. Seperti yang kita tahu, salah satu kelebihan dari oli encer yaitu kemampuannya dalam melumasi mesin hingga bagian terkecil yang sulit dijangkau. Hal ini dikarenakan partikel molekul pada oli encer berukuran lebih kecil. Jadi, dia lebih mampu menyusup ke celah-celah tersempit pada komponen mesin. Sehingga, tiap bagian komponen bisa terlumasi secara menyeluruh. Nah, berkat ukuran partikel yang kecil tersebut, proses sirkulasi serta pelumasannya bisa lebih optimal. Dan hal ini tentunya akan berdampak pada beberapa aspek yang bakal gue jabarin di poin selanjutnya. 3. Efektivitas kinerja mesin. So, dikarenakan daya lumasnya bisa lebih optimal, maka untuk kinerja mesin pun tentunya juga jadi lebih efektif. Karena karakter oli yang encer itu mampu meringankan mesin pada saat bekerja. Jadi, selain meningkatkan efektivitas mesin secara keseluruhan, hal ini juga tentunya berdampak pada feel power engine yang bakal terasa jadi lebih enteng dan juga responsif. Makanya, kebanyakan oli buat performance, baik itu oli motor ataupun oli mobil, rata-rata untuk tingkat viskositasnya terbilang rendah. 4. Efisiensi bahan bakar. Sebenarnya sih soal oli encer yang bisa bikin irit BBM itu nggak sepenuhnya benar. Tapi hal ini tentunya nggak sepenuhnya salah juga. Karena secara teori, pada saat menggunakan oli encer, performa motor bakal terasa lebih enteng dan responsif. Jadi, tentunya
kita nggak perlu melintir gas dalam-dalam saat berakselerasi. Dan karena hal tersebut, bukaan throttle body ataupun karburator tentunya jadi nggak terlalu besar, sehingga suplai BBM pun bisa jadi lebih irit. Nah, dari teori itulah muncul persepsi tersebut. Dan gue pribadi pun jujur emang ngerasain hal itu. Dimana saat Vario gue dipakein oleh Encer, untuk konsumsi BBM-nya emang relatif jadi agak lebih irit. Meskipun untuk selisihnya nggak terlalu signifikan. Tapi gue rasa ini bukanlah hal yang mutlak. Karena soal irit atau enggaknya motor, balik lagi tergantung style riding kita kayak gimana. Soalnya kalau misal narik gasnya barbar banget, mau pakai oli seencer apapun tetap aja konsumsi bahan bakarnya bakalan boros-boros juga. Intinya, dari segi karakter, oli encer itu emang lebih cepat mengalir, serta mampu melumasi bagian mesin terkecil yang sulit dijangkau. Selain itu, dia juga mampu meringankan kinerja mesin, meningkatkan feel power engine, serta mampu menekan konsumsi bahan bakar. Terus, kalau gitu, oli encer itu cocok buat motor apa aja sih? Nah, jadi, menurut gue mau motor apapun itu, entah motor keluaran lama ataupun terbaru, sebenarnya sah-sah aja kok pakai oli encer. Tapi tetap aja, kita mesti paham juga tentang kebutuhan spek oli yang sesuai sama karakter mesin motor, suhu sekitar, rute harian, serta kebutuhan. Jangan sampai kita malah pakai oli yang viskositasnya justru terlalu encer. Karena tentunya hal itu bisa memicu dampak buruk pada mesin ke depannya. So, meskipun oli encer punya keunggulan yang cukup menggiurkan, tapi tetap aja, dia juga punya kekurangan. Dan untuk pembahasan tentang kekurangan dari oli encer, bakalan gue bahas di video selanjutnya. Dan ini adalah beberapa oli encer yang sebelumnya pernah gue tes di motor Vario old gue dan juga Yamaha Vision old gue. Mulai dari Cell Ultra Scooter 5W40, lalu ada Castrol Power One Racing 5W30, dan juga ada Delta Loop Sport varian 5W40 juga. Jadi gimana menurut kalian tentang oli encer ini? Apakah jadi tertarik pakai yang encer? Atau justru malah yang kental? Tulis jawaban di kolom komentar ya. Dan thanks sudah nonton video gue sampai akhir. Jangan lupa, tunggu video gue selanjutnya. Thank you for watching and see you to the next video.